Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematik masih sama tema 1, subtema ketiga, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, kalian harus sudah mempersiapkan buku cetak tema 1 dan buku LKS tema 1. Jika sudah, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Pelajaran yang pertama pada subtema 3 pembelajaran 4, 5, dan 6 adalah bahasa Indonesia. Yang pertama tentang komik. Nah, komik atau biasa ditulis pakai huruf C ya, C-O-M-I-C, komik itu pengertiannya adalah jalinan cerita yang dituturkan lewat gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa di atas kertas. Yang kedua, di berbagai negara komik memiliki sebutannya masing-masing. Contohnya yang pertama dari negara Jepang disebutnya manga. Dari negara Cina disebutnya manhwa. Dari negara Korea ini agak mirip-mirip juga disebutnya manhwa. Dan dari negara Indonesia disebutnya cergam atau cerita bergambar. Nomor 3. Biasanya komik akan diterbitkan di atas kertas dan dilengkapi dengan teks atau dialog. Yang keempat, komik dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk, mulai dari strip pada koran, kemudian ada dimuat dalam majalah anak-anak, hingga dalam bentuk buku sendiri. Masih masuk pelajaran bahasa Indonesia, ini sebenarnya adalah wacana tentang berbagai macam bahan alam yang dijadikan pewarna alami. Nah, kita simak yang pertama ada daun pohon jati. Daun pohon jati ini dapat dijadikan sebagai pembungkus makanan, alas makanan ya. Kalau kita biasanya kadang pakai kertas nasi. Nah, kertas nasi itu kan suka dilambari pakai daun pisang. Nah, selain daun pisang bisa juga pakai daun pohon jati. Nah, daun pohon jati ini bisa dijadikan sebagai pembungkus makanan atau sebagai zat pewarna alami. Daun pohon jati dapat menghasilkan warna merah kecoklatan. Kadang juga kalau ada yang jual tape uli, tape ketan, nah itu dia biasanya menggunakan daun pohon jati supaya tapenya yang tadinya berwarna putih terfermentasi sehingga berwarna merah kecoklatan. Nah, yang kedua, tumbuhan lain yang dapat dijadikan sebagai pewarna alami untuk makanan adalah kunyit, daun pandan, daun suji, cabai, tomat, kluwek, buah naga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kunyit. Siapa sih yang nggak tahu kunyit? Pasti sering lihat ya yang namanya kunyit. Kunyit itu tanaman rempah-rempahan ya. Dia rizoma ya, akar tinggal. Ini merupakan salah satu tanaman rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian menyebar ke Malaysia, Indonesia, Australia hingga ke Afrika. Yang keempat, jenis makanan yang menggunakan bumbu kunyit antara lain yang biasanya berwarna kuning ya, ada kari, ada gulai, ada soto, opor ayam, nasi kuning, dan lain sebagainya. Masih masuk pelajaran bahasa Indonesia, berikut ini ada 8 langkah untuk membuat komik. Yang pertama ada membuat plot. Nah, pengertian dari plot adalah rangkaian urutan dalam cerita yang disusun secara kronologis. Plot ini disebut juga dengan alur ya, jadi plot sama dengan alur. Tanpa plot, cerita menjadi tidak jelas dan tidak terarah.
Bahkan mungkin bisa diulang lagi seperti itu ya. Yang kedua, membuat draft dengan pensil. Gunakan pensil untuk meminimalisir kesalahan gambar. Kan kita mau buat komik tuh. Nah, gunakan pensil terlebih dahulu. Buat draft berupa kotak-kotak frame ya. Layout halaman, kemudian mulailah menggambar tokoh-tokoh dan dialog di dalamnya. Yang ketiga, membentuk outline gambar. Rapikan draft gambar yang telah dibuat dengan pena yang digunakan untuk menggambar. Untuk merapikan kotak dan bentuk-bentuk persegi lainnya, gunakan penggaris supaya lurus. Yang keempat, menghapus draft pensil. Setelah outline gambar selesai, hapus draft pensil saat tintanya kering. Gunakan penghapus pensil yang bagus agar menghapusnya mudah dan hasil hapusannya bersih, tidak ada bekasnya ya. Yang kelima, membuat detail gambar. Buatlah detail gambar, hitamkan rambutnya misalnya, beri warna pada pakaiannya, arsir bagian-bagian yang gelap dengan memperhatikan efek pencahayaan dan berbagai detail gambar lainnya. Yang keenam, melakukan koreksi. Setelah sampai pada gambar detail, biasanya baru ditemukan kesalahan-kesalahan seperti misalnya matanya tidak sejajar, ukuran tubuhnya tidak proporsional, dan lain-lain. Nah, usahakan agar koreksinya hanya dilakukan sekali saja, tidak sampai berulang-ulang. Tinta atau spidol putih dapat digunakan untuk menghapus tinta hitam dalam proses koreksi. Yang ketujuh, menambah screen tone. Screen tone ini merupakan teknik yang terdapat pada komik, di mana tone digunakan untuk mengisi bagian gambar dengan warna gelap dan terang, ataupun dengan tekstur. Yang kedelapan, dengan menambahkan dialog atau teks ya. Setelah semua selesai, tahap akhir adalah memasukkan dialognya, teksnya berupa balon-balon di atasnya itu ya. Masih pelajaran bahasa Indonesia, berikut ini akan diuraikan secara umum struktur teks laporan investigasi sebagai berikut ya. Yang pertama, struktur teksnya ada judul. Yang kedua ada alat dan bahan. Yang ketiga ada informasi umum. Yang keempat, fakta-fakta dari data yang dikumpulkan. Dan yang kelima ada kesimpulan. Untuk lebih lengkapnya lagi, pengertian-pengertiannya akan kita simak di halaman berikutnya. Yang pertama, judul laporan investigasi adalah kepala laporan atau sesuatu yang digunakan untuk menandai laporan investigasi. Yang kedua, alat dan perkakas adalah benda yang digunakan dalam pembuatan teks laporan investigasi. Yang ketiga, pengertian fakta. Fakta ini adalah hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang keempat, data. Pengertian data adalah catatan atas kumpulan fakta. Yang kelima, kesimpulan. Pengertian dari kesimpulan adalah pernyataan yang berisi fakta, pendapat, dan alasan pendukung mengenai tanggapan suatu objek investigasi yang terdapat pada akhir suatu uraian. Yang keenam, pengertian poster ya. Poster pasti kalian sudah bahas di subtema ketiga pembelajaran 1, 2, dan 3 dan juga pada kelas 4, 5, dan 6 sudah pernah buat poster ya. Nih diulang kembali, pengertian poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik. Jadi gambar dan hurufnya menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Setelah pelajaran bahasa Indonesia, kini kita lanjut ke pelajaran IPS ya. Nah, di pelajaran IPS ini kita akan mengenal hewan dan tumbuhan khas beberapa negara ASEAN.
Yang pertama dari negara Thailand. Thailand memiliki hewan yang bernama owa pileated. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Pileated hidup di atas pohon. Yang kedua, tubuh pileated ditutupi oleh rambut berwarna putih, sedangkan kulitnya berwarna abu-abu kecoklatan. Ukuran tubuhnya yang mini menjadikan pileated terlihat imut dan menggemaskan. Hidungnya kecil dan bola matanya yang besar jadi terlihat lucu. Yang ketiga, pileated seperti kera kerdil ini jumlahnya atau populasinya tinggal sedikit. Kini hanya tersisa tinggal 32.000 ekor saja. Untuk gambar lebih jelasnya kalian bisa googling ya. Yang keempat, di Indonesia terdapat bunga bangkai raksasa, yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Bunga ini hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini dikatakan sebagai bunga raksasa karena mempunyai ukuran diameter bunga yang hampir 1 meter. Wow, bunganya hampir 1 meter loh, besar sekali ya. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat menyengat ya. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitatnya yang terbatas. Yang kelima, ada bunga anggrek. Nah, bunga anggrek ini tumbuh subur di bumi Nusantara kita Indonesia. Bunga anggrek mendapat julukan puspa bangsa. Bunga anggrek bermacam-macam warnanya, cantik-cantik ya. Ada yang berwarna putih, ungu, kuning, dan hitam. Bentuknya pun sangat indah dan menawan. Bahkan ada yang menyerupai seperti kalajengking. Ada anggrek kalajengking. Ada gambarnya juga di buku cetak kalian. Kemudian yang keenam ada anggrek hitam. Nah, anggrek hitam ini adalah spesies anggrek yang hanya tumbuh di Pulau Kalimantan. Saat ini jumlahnya mengalami penurunan yang sangat besar. Ya, jadi hampir punah. Kita harus lestarikan ya. Yang ketujuh ada soala. Soala adalah antelop langka yang hanya ada di Vietnam dan Laos. Yang kedelapan ada siamang. Siamang ini mendiami hutan hujan tropis di Indonesia. Kemudian ada di Malaysia dan Thailand Selatan. Nah, siamang ini masuk ke dalam kelompok kera. Kera berbulu hitam legam yang terlihat khas dengan kantong di tenggorokannya. Nah, kantong di tenggorokannya ini disebut dengan gular. Gular ini berfungsi untuk membuat suara siamang semakin nyaring ketika mereka memberi sinyal bahaya dengan teriakan-teriakannya. Yang kesembilan ada harimau Sumatera. Nah, harimau Sumatera ini juga kasihan ya, sudah hampir punah karena hilangnya habitat mereka dan juga berkurangnya jenis mangsa dan perburuan. Jumlah harimau Sumatera saat ini berkisar hanya tinggal tersisa 400 ekor saja. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dibandingkan jenis harimau lainnya. Harimau jantannya berukuran panjang mencapai 250 cm dan berat hingga 140 kg. Sedangkan harimau betinanya ukuran panjangnya rata-rata hanya 198 cm dengan berat lebih kecil ya, 91 kg. Warna dari harimau Sumatera ini kulitnya ada dari mulai kuning kemerah-merahan hingga oranye tua. Nah, anak-anakku sekalian, tadi telah kita simak bersama-sama video pembelajaran tematik tema 1, subtema ketiga, pembelajaran 4, 5, dan 6. Semoga anak-anakku sekalian bisa dipahamkan atas penjelasan dan juga PowerPoint yang terpampang dalam video ini.
Akhir kata dari Miss Novi, tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar, kurangi bermain gadget, dan tetap semangat ya. Sampai jumpa di pertemuan video berikutnya. Sampai jumpa lagi.